sistem penggunaan anggaran itu melalui Bapak atau melalui Pak John? Bahwa laptop aplikasi Siswades bisa. Oh, jadi hanya operator desa yang ketemu Bapak gitu? Ya, ada sampai dengan 2020 itu terrealisasi di desa masing-masing atau tidak? kalau dari proses pencairan MTK kan sudah melaksanakan musyawarah dengan kepala desa. Kemudian camat juga ada rekomendasi camat untuk proses pencairan. Apakah melakukan persentase selanjutnya harus meminta laporan pertanggungjawaban di 20% untuk mencari 40% atau tidak? Seperti saya Sebagai ketua waktu itu. Nah, berapa kali Ibu melakukan pemanggilan? Atau berapa kali Ibu melakukan atau mengadakan rapat untuk memanggil bendahara dengan kapital laut ini, kepala desa ini? Buat pengawas bilang, itu MTK, apakah 129 itu bisa 9 jam dilakukan? Atau 129 ini hanya 2 jam atau 3 jam, Pak? Jadi 129 ini sepengetahuan Ibu yang jelaskan tadi itu sudah dengan unit atau hanya pembelian material saja, Bu? Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Pada sore hari ini kami baru saja melaksanakan agenda proses pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di salah satu desa di Tahuna, yaitu Desa Binebas. Jadi kami hari ini melakukan agenda pemeriksaan saksi saja dan 4 orang saksi dari pemerintah daerah, dalam hal ini BPMD 3 orang, 1 MTK dengan 1 bendahara desa. Nah, kenapa kami tadi menyampaikan kepada majelis bahwa bendahara desa itu sendiri jangan disama-samakan, karena ada hal yang perlu kami ungkap di sini. Pertama, terkait keterlibatan bendahara desa dengan keterlibatan sekretaris desa. Di dalam SPJ 2019 dengan 2020, di situ kami menduga ada kong kali kong antara klien kami, bendahara dengan sekretaris desa. Kenapa? Bendahara desa ini ternyata dia mengikuti semua uang masuk dengan uang keluar, semua pertanggungjawaban dia tanda tangan. Kedua, sekdes ini tidak bisa dipisahkan, Pak, sekretaris desa ini. Sebab dia adalah salah satu item paling terpenting, yaitu PPTK ada di desa, yang bertanggung jawab keseluruhan masalah administrasi maupun masalah keuangan khusus pertanggungjawaban. Setelah terbukti tadi di persidangan, ternyata mereka semua yang buat SPJ ini. Jadi kami akan kembangkan apakah kami merekomendasikan kepada penyidik maupun yang mulia majelis hakim untuk tersangka baru, tapi kami pelajari dalam waktu dekat ini, mungkin kami akan menyurat siapa-siapa yang terlibat di dalam kerugian negara ini. Dan kami masih melakukan analisa bahwa kenapa tidak ditersangkakan ada seorang, minimal 2 orang, kenapa tidak ditersangkakan? Keterlibatannya jelas, keterlibatannya sangat jelas. Kemudian yang paling parah lagi adalah mereka itu ternyata ikut serta di dalam penanganan keseluruhan kegiatan dengan masalah semua pencairan. Mungkin ya, kami patut menduga, dan itu kuat sekali dugaan kami, ada aliran dana di situ. Besaran anggaran untuk dana desa ini berapa dan kerugiannya berapa? Tahun 2019 itu 1 miliar lebih. Ya, itu sudah dengan dana desa dengan ADD. Kemudian 2020 itu 2020 1 miliar lebih sudah dengan dana desa dengan ADD. Kerugian yang sekarang dialami adalah 600-an juta. Nah, 600-an juta itu setelah kami melihat ternyata ada kegiatan. Mungkin ini persoalan administrasi yang tidak semua dipertanggungjawabkan secara administratif. Artinya SPJ-nya kami sementara cari tahu. Ternyata setelah kami lihat ada semua SPJ-nya, ada pekerjaannya ditanyakan kepada bendahara desa maupun kepada klien kami, itu terlaksana. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Kalau kliennya Bapak siapa itu kliennya? Penegasan kami, klien kami hari ini adalah Ibu Sul Bawekes yang menjabat sebagai PJ Kapital Laut. Dia mengganti antar waktu itu. Jadi waktu itu masa transisi pemilihan, kemudian 2 tahun dia melanjutkan sebagai PJ diiskakan oleh Bupati. Tahun berapa? 2019-2020. Oh, berarti ini yang kasus korupsi ini tahun 2019 dan 2020 seperti saya jelaskan tadi. Itu.
Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebihnya nanti tunggu sidang selanjutnya. Itu saja. Terima kasih ya.